Halo, selamat malam. Salam kembali, bertemu lagi dengan saya Guntur di kamar Gun. Mohon maaf, baru bisa upload video kembali. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai se apa namanya 11 eh, penyebab yang tidak kita sadari itu bisa berpengaruh ke ginjal kita. Nah, eh, kita ketahui fungsi ginjal kita itu adalah untuk menyaring racun dan untuk menyeimbangkan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, jika ginjal kita terganggu, maka metabolisme tubuh kita pun pasti tidak akan menjadi normal dan kita akan merasa sakit-sakit dan tidak nyaman. Nah, kita langsung aja. Yang pertama, yang tidak kita sadari bisa mengakibatkan ginjal kita sakit, yaitu minum minuman energi. Keseringan kita meminum minuman energi itu sangatlah tidak baik buat ginjal kita. Mungkin tujuan kita hanya untuk meningkatkan power atau stamina. Cuman diminum minuman energi itu banyak sekali mengandung kafein dan soda yang tentu itu tidak baik untuk ginjal kita. Sehingga saran saya, kurangi minum minuman berenergi yang merek apapun itu. Cukup minum seminggu sekali lah, jika bila perlu. Atau kalau menurut saya sih lebih baik nggak usah. Kita diganti dengan asupan-asupan yang lebih alami aja, supaya tubuh kita menjadi lebih baik dan lebih sehat. Dan yang kedua, tinggi gula. Kita konsumsi tinggi gula. Tidak kita sadari, kita sering sekali makan di warung pecel lele atau makan di luar, itu minum es teh, minum sirup, atau minum yang mengandung banyak gulanya. Itu tidak hanya minuman aja ya, ada di cake, itu ada di es krim. Nah, itu banyak sekali mengandung gula. Jadi tolong seimbangkan apa yang kita makan, tidak selalu berlebihan. Yang ketiga, tinggi natrium atau garam. Tinggi natrium atau garam itu tidak hanya ada di makanan-makanan yang asin-asin, tapi natrium itu juga berfungsi untuk pengawet. Jadi saran saya, kurangilah dalam mengonsumsi makanan-makanan kemasan yang berpengawet. Nah, kembali lagi, mari kita konsumsi makanan yang sehat dan bergizi secara alami. Itu lebih baik. Nah, yang keempat, kebiasaan duduk terlalu lama. Contohnya bagi para pekerja-pekerja di kantoran. Bisa duduk itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore ya. Nah, itu mengakibatkan tekanan yang sangat besar bagi ginjal karena kita duduk terus gitu kan, nggak ada aktivitas lain. Saran saya sih, luangkan waktu dari berapa ya, pamannya dari 8 jam bekerja ya, 8 jam bekerja, 2 jam setelah kita duduk, kita lebih baik sedikit stretching lah, sedikit melemaskan tubuh. Itu lebih baik untuk menstabilkan tekanan-tekanan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ginjal tidak terlalu memiliki beban berat. Terus yang selanjutnya, yang kelima ya, itu kita sering konsumsi obat-obatan penghilang anti nyeri. Tidak kita sadari, kita itu sering sekali kita minum obat-obatan penghilang anti nyeri. Nyeri sedikit kayak nyeri sendi, nyeri otot, kita minum obat-obatan yang pegelinu lah, yang antibiotik lah gitu kan.
Nah, keseringan minum minuman seperti itu sangat tidak baik buat ginjal karena pada dasarnya sisa-sisa dari zat yang beracun, yang tidak baik dari obat-obatan itu pasti akan mengendap dalam ginjal kita. Contohnya saja kayak contohnya kalau kita tuh sering nyeri sedikit, demam, itu antibiotik, sedikit-sedikit antibiotik. Nah, bagi yang usia lanjut kayak kena asam urat. Asam urat itu sedikit-sedikit kan linu-linu tuh kakinya, persendiannya. Jadi minum ada sih satu merek itu penghilang anti nyeri sering dikonsumsi atau sering dijual bebas kok di apotek-apotek. Itu sering konsumsi itu dan akhirnya mengendap di ginjal. Dan poin penting ya, ibu saya terkena kemarin di diagnosa dokter kena ginjal kronis itu gara-gara keseringan minum obat anti nyeri ini. Jadi saran saya bagi sahabat-sahabat saya di luar sana yang menyaksikan video ini, tolong sekali sangat berhati-hati dalam mengkonsumsi obat penghilang anti nyeri. Oke? Nah, lanjut. Yang keenam, itu kita sering sekali karena kesibukan kita sering sekali telat minum atau kurang minum. Nah, ada baiknya kita minum itu minimal 2 liter lah sehari. Itu sangat dianjurkan. Jadi sedikit-sedikit kita harus minum, jangan sampai dehidrasi. Karena fungsi ginjal adalah untuk penyeimbang cairan dalam tubuh kita. Jangan sampai kekurangan cairan. Oke. Yang ketujuh adalah diet tinggi protein. Diet tinggi protein di sini banyak sekali tuh olahragawan atau yang bentuk tubuh binaraga itu kan banyak sekali yang konsumsi tinggi protein. Cuman banyak yang menggunakan dengan cara-cara instan. Saya nggak pukul rata ya. Saya tidak menjudge semua olahragawan atau semua itu enggak sama sekali. Yang saya maksud diet tinggi protein manusia yang kebanyakan mengkonsumsi protein dalam jangka waktu lama itu sangat tidak baik. Pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu saja poinnya. Yang kedelapan, konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol itu tidak baik dalam tubuh karena pada dasarnya alkohol itu membuat kita merasa dehidrasi ya. Terus yang dehidrasi konsumsi alkohol itu membuat pH dalam tubuh kita tidak normal. Nah, sehingga mengganggu kestabilan cairan dalam tubuh kita. Jadi, hindari alkohol, teman-teman sekalian. Oke? Dan yang selanjutnya itu kurang tidur. Kurang tidur maksudnya sering tidur malam atau begadang. Nah, di situ secara otomatis organ-organ dalam tubuh kita akan bekerja lebih ekstra, lebih keras. Oleh sebab itu, kita harus sayangi diri kita untuk memberikan waktu istirahat yang cukup kepada organ-organ dalam tubuh kita untuk beristirahat supaya lebih sehat dan lebih kuat. Nah, yang ke-9 atau yang selanjutnya itu menahan pipis. Menahan pipis itu sangat berbahaya, teman-teman. Karena apa? Ginjal itu kan fungsinya untuk menyaring racun, ya, menyaring racun sehingga racun-racun itu dikeluarkanlah melalui BAK itu atau buang air kencing. Nah, jadi ketika kita merasa ingin pipis, tolong segera lakukanlah
kegiatan BAK tersebut. Jangan ditahan terlalu lama, karena itu racun akan mengendap lama di dalam tubuh kita. Efeknya ginjal akan bekerja lebih ekstra dan lebih keras. Sayangi tubuh kita. Oke? Dan yang selanjutnya, konsumsi obat-obatan antitoksik. Obat-obatan antitoksik itu, ya, semua obat kimia itu obat antitoksik, karena pada dasarnya untuk penyembuhan dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan terus-menerus. Sehingga ada baiknya teman-teman sekalian jangan sembarangan dalam mengkonsumsi obat-obatan kimia. Tolong konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Karena ada baiknya kita menjaga diri kita itu jauh lebih baik. Oke? Dan yang terakhir adalah kita kurangi rasa stres. Stres diri kita itu sangat berpengaruh di dalam kesehatan tubuh kita. Stres sangat berperan penting dalam metabolisme tubuh. Ketika kita bisa mengontrol stres kita, meminimais stres kita, maka metabolisme tubuh kita akan jadi lebih baik. Nah, itulah teman-teman 11 atau lebih ya tadi ya. Saya kurang paham. Nah, itulah tadi sedikit sharing dari saya. Hal-hal yang sering kita abaikan ternyata sangat berdampak besar bagi ginjal kita dan bagi organ tubuh kita yang lainnya. Semoga kita dapat selalu berkat dari Tuhan dan disehatkan selalu. Amin. Salam sehat buat kita semua dan sampai jumpa.